Halo Sobat Jengis, sekarang kita sudah bersama dengan Smart Roadster Coupe tahun 2006. Dan mobil ini di Indonesia itu denger-denger nggak nyampe 15 unit. Bentuknya itu nyentrik dan futuristik banget kayak mobil konsep gitu. Dan mobil ini gue yakin juga di mata orang awam yang non petrolhead itu pasti lebih bikin patah leher dibanding Ferrari ataupun Lamborghini. Smart yang biasanya kan kalian tahu di Indonesia itu bikinnya Fortu yang imut-imut kayak troli gitu. Kalau bikin sports car rasanya kayak apa? Karena itu sekarang kita coba luar dan dalamnya. Start your engine. Oke, Smart Roadster. Menurut kita mobil ini cukup menarik ya, karena gimana sih sensasinya kalau Smart bikin sports car? Inilah impresi singkat dari kita pas kita mindahin. Yang pertama, handlingnya itu juara banget. Dia gesit, responsif, dan bikin senyum kalau nyetirnya. Yang kedua, dia compact dan kecil. Jadi manuverabilitas itu luar biasa, kayak nyetir sports car tahun 80-an. Dan yang ketiga, karena dia open top, sensasi itu asik, mirip kayak Copen atau Miata, namun dengan feel Eropa yang lebih premium. Negatifnya, dia gearboxnya tell me, performanya menyedihkan, dan radius putaran mirip bulan. Tapi at least eksteriornya sih eksotik ya. Jadi yuk kita bahas desain luarnya dulu. Mulai dari eksteriornya, let's go. Eksteriornya terlihat sangat kompak dan futuristik, mirip seperti dune buggy dari abad ke-22. Dan kita yakin kalau di jalan, kalian gak mungkin gak diliatin orang naik mobil ini. Nah, otomatis tadi kan pas short drive, pas mindahin mobil ini, kita udah bilang bahwa mobil ini tuh sesuai dengan ukurannya gitu ya. Gesit kecilnya walaupun performanya agak pathetic untuk sebuah sports car, tapi sesuai kata Jeremy Clarkson, ini tuh justru resep klasik dari sebuah sport coupe gitu ya. It's a proper, undiluted sports car. Pertama-tama yang pengen gua highlight pas kita bahas eksteriornya adalah ukurannya ya. Karena kalau kalian lihat sendiri, ini mobilnya tuh emang kecil banget gitu. Dia cuman kurang lebih sepinggang gua doang ya. Nah, jadi benar-benar pendek. Dari belakang sini dia memang modelnya tuh yang coupe. Karena memang Smart Roadster itu ada dua versi. Ada yang Roadster Coupe dan ada yang Roadster aja. Kalau yang Roadster aja itu tampangnya seperti ini. Landai gitu, terus di sini pun ada kayak lip spoiler gitu ya, yang bikin dia tampangnya lebih sporty, lengkap dengan traffic stop lamp di sini. Aslinya tuh dia emblemnya memang Smart yang kayak huruf C dengan panah gitu, tapi ya sebenarnya nggak dosa-dosa amat juga sih, karena memang Smart ini itu made by Mercedes-Benz gitu ya. Misalnya kalian punya mobil ini gitu ya, terus kalian bilang, gue nyetir Mercedes-Benz Roadster 2 pintu, rear wheel drive mid engine, kalian nggak salah sebenarnya gitu. This is a Mercedes. Tempat plat nomor, di sini ada air hole-an gitu ya. Dan di bagian bawah sudah begitu aja, karena memang tailpipe-nya nggak diekspos sama dia. Taillights-nya ini, ada yang bilang taillights-nya itu bentuknya mirip kayak Mazda RX-8 gitu ya. Karena gini gitu, mirip. Tapi dia memang Altezza style gitu. Jadi dia clear lens. Ini agak di smoke dikit. Dan dia memang masih bohlam semua di sini. Untuk lampu senja, lampu rem di mika merah. Kemudian lampu sein di bagian mika tengah sini. Lampu mundur ada di mika dalam bagian sebelah sini yang ada reflektor bentuk ringnya. Tapi dia asimetris ya, karena standar Eropa di bagian sini justru menjadi rear fog lamp. Masuk ke bagian side profile, disinilah kelihatan banget siluet khas dari yang varian Roadster Coupe. Iya, karena seperti yang gue bilang, varian yang Roadster biasa itu kan dia putus di bagian yang silver sebelah sini gitu ya. Jadi bagian belakangnya langsung flat, dia kelihatan kayak youth gitu. Agak aneh sebenarnya sih. Tapi untuk varian yang coupe seperti ini, lebih proper karena belakangnya dia ada tambahan kaca, ya ini kaca gitu ya. Jadi siluet itu tuh bongkok. Kalau dilihat tuh ini kelihatan kayak ala-ala Honda CRX gitu nggak sih? Keren sebenarnya gitu ya. Jadi oke lah, cukup sporty. Dan layaknya Smart kebanyakan, ini pun body panel dia mostly terbuat dari
Plastik, iya. Jadi bukan besi ya, dia plastik. Tapi soal keamanan nggak perlu ditanya, karena kan ini European Engineering. Ini bagian yang silvernya bukan sekedar hiasan belaka, tapi ini semacam kayak roll cage yang gede banget gitu, yang melindungi kalian apabila misalnya amit-amit kebalik atau kecelakaan. Jadi ini rigiditasnya tuh tinggi banget, dan ini ada di varian Smart semua. Di sini, di 44, di 42, bagian door handle dia masih full hitam seperti ini dan langsung nyambung ke bagian pilar sini ya, seperti 42 juga. Dia udah model tarik gitu. Kerennya dia sudah frameless ya seperti ini, karena lagi-lagi ini kan memang kodratnya adalah sebuah sports car gitu. Untuk wing mirror ini memang modelnya masih lipat manual gitu ya, tapi at least untuk pengaturan dalamnya sudah elektrik. Di sini pun masih polos, dan indikatornya tuh nggak di sini, indikatornya ada di bagian fender sebelah sini seperti mobil pada eranya gitu. Dan kalau kita ngomongin soal kaki-kakinya, memang secara ukuran spek gitu ya, dia peleknya masih ring 15 inci gitu. Jadi terdengar cukup kecil gitu ya, tapi kalau kita melihat bodinya, ini body to wheel ratio itu udah oke banget. Kenapa? Ini membuktikan betapa kecilnya mobil ini gitu ya. Pelek ring 15 terlihat cukup besar di mobil ini gitu. Dan ini pun peleknya sendiri model ya multi spoke gini ya, cukup keren lah untuk pelek standar, walaupun ada yang annoying sedikit, ntar kita jelasin. Dan bannya juga dibungkus dengan Bridgestone Potenza G3 dengan ukuran 195/50 R15. Tapi offset pelek di belakang itu berbeda karena jauh lebih concave, dia celong banget gitu. Jadi kelihatan lebih padat, lebih gemuk di belakang gitu ya. Stance-nya pun terasa sangat keren sekali. Untuk pengereman, di depan cakram, di belakang sayangnya masih trombon, entah kenapa, tapi ya untuk latest teknologi untuk braking pada eranya, ABS gitu-gitu, ya udah ada lah. Dan jika berbicara unik, fascia depan dari si Smart Roadster ini memang itu unik banget gitu ya. Kenapa? Karena ya lihat sendiri aja gitu. Oke, pertama-tama dari size-nya kayak yang gue bilang, dia kecil banget. Kalau gue berdiri, ini bagian depannya tuh cuman seselangkangan doang, bahkan sedikit lebih rendah gitu ya dari selangkangan gue. Jadi benar-benar pendek dan kecil mobilnya, compact banget. Selain itu, di depan sini secara styling pun ini iya kayak mobil konsep banget ya. Kelihatannya tuh kayak mobil-mobil dune buggy dari masa depan gitu, karena ini emang body color, ini body color fendernya, tapi di bagian sini dia ada kayak yang scratchy plastik gini, dan ini pun scratchy plastiknya tuh nggak warna hitam, dia agak kayak sedikit warna grey gitu, jadi nggak kesannya murah. Ini langsung nyebrang ke bagian sana, membentuk huruf U yang seolah mobilnya tuh kayak lagi tersenyum gitu. Dan di sini juga iya kayak dari bumper gitu-gitu ya, semua juga sama. Ini panelnya tuh langsung nyambung-nyambung besar seperti ini, karena kan memang salah satu keunggulan dari Smart itu kalian bisa beli panel terus kalian bisa tuker, jadi kalian bisa ganti warna dengan cukup mudah gitu. Depannya sendiri, oke, hiraukan emblem Mercy lagi-lagi ini karena aslinya emblemnya Smart sebenarnya. Bumpernya sendiri di sini ada intake, ya oke lah untuk airflow, dan sini pun sudah ada. Untuk perlampuannya, layoutnya juga cukup unik, karena kalau kalian nyalain lampu senjanya itu nggak di atas sini, justru di bagian bawah sini menjadi satu klaster dengan lampu sen dan fog lamp. Ya, fog lamp pun di sini sudah proyektor, jadi sudah kekinian ke atas. Nah, inilah baru layout main beam yang sangat-sangat anti mainstream, karena dia kayak aftermarket look gitu, cuman selongsongan gini kayak dune buggy gitu. Untuk main beamnya, dia ada di bagian sini proyektor halogen. Untuk high beamnya, dia ada di bagian sini masih multi reflektor biasa gitu ya. Dan layaknya seperti RC juga, antenanya pun ditaruh di bagian samping sebelah sini, masih yang model long pole seperti ini gitu. Jadi secara overall, tampang dari si Smart Roadster Coupe ini benar-benar pasti akan bikin kalian nengok kalau di jalan. Bagi orang yang nggak tahu, mungkin dikira mobil custom atau dikira bahkan mobil konsep atau show car yang lagi jalan gitu kan. Namun bagi kalian yang tahu, di luar sana juga banyak yang memuji handling dan swiftness dari mobil ini, karena memang mobilnya terasa gesit dan compact banget. It's so responsive and such a giggle that it just puts an enormous smile on your face. Ini merupakan salah satu suksesor sports car zaman dulu seperti MG gitu-gitu yang kalian bisa temukan dengan era yang cukup modern. Interiornya juga nggak kalah futuristik dari eksteriornya, karena dipenuhi dengan desain dan gauge dan port dan buttons yang membuatnya tampil sangat up to date bahkan untuk saat ini. Nah, saking rendahnya mobil ini, kalau gua dalam kondisi tegak gitu ya, all you can see is my gentleman sausage. Jadi ya seperti ini. Dan ini memang mobilnya tuh rendah banget, dan tentunya karena ini roadster pastinya atapnya bisa dibuka. Dibanding kita gelap-gelapan, mendingan gue tunjukin dulu cara buka atapnya dan gimana sensasi pas gue masuk ketika atapnya dibuka gitu ya. Oke, kita buka dulu atapnya.
Step cara buka atapnya ini sebenarnya cukup simple dan bisa dikerjakan sendiri. Namun ya oke lah, kalau ada teman bakal jauh lebih cepat gitu. Jadi di sini pertama-tama di dalam itu ada beberapa latch. Lebih tepatnya ada 3 ya. Jadi latch samping pinggir sini jadi 1 dan 2 di masing-masing pilar. Dan ada latch tengah di bagian sini yang menyatukan kedua roofnya. Karena roofnya ini kan bisa dipisah jadi 2 gitu. Pertama-tama tentunya roof tengah ini pencet. Ini akan turun. Dan ini akan mengunlock bagian tengahnya. Nah kalau udah roof di bagian sampingnya kalian bisa langsung unlock seperti ini. Nah ini udah dibuka. Ya mirip lah ya kayak kalian buka convertible pada umumnya gitu. Nah, seperti ini gitu. Nah itu Alex sudah contohin ya. Jadi kurang lebih kalau berdua emang jauh lebih cepat gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah kalau udah ini storage cuman ada di bagian belakang doang. Dan kalau kalian taruh roofnya ini di dalam, fix bagasi kalian langsung penuh gitu. Jadi oke lah, ini sekarang kita store dulu di bagian luar sebelah sini aja gitu ya. Nah kalau sudah begini, capek juga ternyata. Nah beginilah. Masuknya pun jadi jauh lebih gampang karena kan nggak ada intrusi bagian atasnya gitu ya. Jadi ya oke lah. Nah jadi begitu rasanya interior dari si Smart Roadster Coupe tahun 2006. Dan sebelum kita mulai bedah dashboardnya dan interior ya, seperti biasa gue pengen kasih kalian lihat kuncinya dulu ya. Jadi kuncinya itu seperti ini. Nah dia memang kunci seperti ini. Dan ini pun udah ada tombol-tombol di bagian sini ya. Tombolnya tuh ada buat lock, unlock, dan untuk buka bagasinya. Kurang lebih seperti itu aja. Nah uniknya lagi, dia colok kuncinya itu nggak di bagian kolom steeringnya di sini ya. Dia colok kunci itu di bagian tengah di belakang persneling gitu. Jadi berasa sensasi ala-ala exotic car gitu. Colok di sini. Ini pun sudah tip start. Foot on the brake. Kita dengerin suara mesinnya dulu kayak gimana. Nah, Auto Junkies, untuk urusan berpacu memang mesin dari si Smart Roadster ini cukup unik ya, karena layoutnya mid-engine rear wheel drive. Kerennya, eits, tapi jangan senang dulu karena performanya sebenarnya agak menjadikan berkat mesin yang ukurannya cuma se-handbag doang. Kodenya M160, 700cc inline 3, turbocharged. Tenaganya 80 horsepower, torsinya 110 Nm, yang dimake ke transmisi sequential AMT gearbox 6 percepatan. 0-100-nya dalam waktu 10,5 detik, jadi memang gak kencang, tapi di tahun 2003 ada Brabus V6 yang tenaganya 170 horsepower. Keren tuh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Memang mesinnya kan lokasinya ada di bagian sini gitu ya. Dan antara bagian bay mesin di belakang itu yang menjadi pemisah tuh cuman satu lempeng baking tray sama satu kayak ungkep karpet gitu. Sisanya ke bagian passenger sini ini nggak ada kaca lagi. Jadi memang mesinnya lumayan kedengeran ke dalam cabin gitu. Dashboardnya sendiri di sini layoutnya lagi-lagi sangat futuristik ya. Bahkan untuk modern standard seperti saat ini gitu. Ini pertama-tama bagian sini-sini ini sudah soft touch. Terus dekat-dekat bagian driver sini sudah soft touch, walaupun mainly ya masih banyak hard plastik, tapi nggak masalah, hard plastik itu berkualitas semua. Dan di sini pun untuk bagian glove box dia memang hampir soft opening, tapi glove boxnya juga udah cuman segini doang gitu ya. Dan di sini pun ada tulisan Mercedes-Benz Mercindo Autorama. Jadi memang mobil ini bisa diservis di Mercedes-Benz gitu, layaknya Smart juga. Nah, masuk ke tengah, kita nyalain AC dulu. Kontrol AC-nya ada di bagian atas ini ya. Lagi-lagi cukup unik. Di bagian kiri untuk air circulation, di bagian kanan untuk fan speed. Ini tuh ada 2 buah port yang kalian bisa geser-geser ke sini gitu ya. Jadi antara misalnya di sini nyokap gitu, nyokap yang pengen lihat kayak kamu nggak usah lihat, mami pengen lihat turbo boost gauge kamu dan temperature mesin kamu gitu. Kamu nggak boleh lihat, bisa dibelokin ke arah nyokap kalian. Tapi kalau kalian sendirian, kalian bisa belokin ini ke arah sini dan kalian bisa pantau terus. Di sini pun ada beberapa tombol unik. Central locking yang tombolnya kelihatannya kayak apa ini? Kayak rainbow bridge gini gitu. Dan di sini pun ada tombol hazard yang berkedip. 2 tombol lagi untuk rear defogger dan untuk AC-nya. Di tengah, nah ini bisa bikin berantem. Kenapa AC-nya ini cuma 1? Pengaturan arah sembur pun lengkap gitu ya, sampai front defogger. Stereo juga cukup sederhana, ada AM, FM. Dan ke bawah lagi, di sini ada kayak
vehicle information display, mungkin MID kali ya jatuhnya, karena ini memang mendisplay hal-hal yang cukup unik gitu, kayak rev, kemudian kilometer per liter, sisa range, bahan bakar semua juga di sini gitu, segala macam. Pokoknya di sini pun cukup lengkap. Entah kenapa backlit-nya kayak nggak bisa nyala, tapi ya oke lah. Ke bawah lagi di sini ada array of buttons. Nah, pertama-tama bagian paling pinggir itu power window, belum auto up and down, tapi at least kalau kalian turunin, nah ini jadi sensasi ala pillarless yang cukup unik kayak mobil sport gitu. Nah, ke bagian kanan lagi ini ada boot opener, kalian bisa buka bagasi belakang lewat sini. Ke kanan lagi ada untuk roadster canvas top. Nih, jadi memang mobil ini cukup unik gitu. Tadi kan kita kalau kasih lihat dia punya hardtop yang bisa kalian buka-buka gitu kan. Tapi ternyata selain hardtop itu dia punya opsi lain juga, dan itu cukup menarik. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya ya. Ke kanan lagi ada automatic headlamp, ada fog lamp, ada untuk matiin ESP, dan ada power window untuk bagian drivernya. Kurang lebih seperti itu aja. Di sini ada beberapa slot yang cukup menarik yang gue bilang. Paling atas itu ada 12 volt socket dan ada asbak yang kalian bisa copot tray ininya gitu ya. Jadi bisa kalian bersihin. Ke bawahnya di sini ada banyak slot-slot gini, dan ini adalah CD holder. Iya, jadi CD holder itu ada di bagian sini. Modelnya itu kayak bertumpuk gini ya, kayak parkiran Jepang gitu. Dan ini kalian bisa masukin up to 1, 2, 3, 4 CD ke dalam sini. Seperti yang kalian lihat, gear levernya ini tuh nggak kayak mobil manual maupun mobil matic. Dia tuh mirip kayak sequential gearbox. Iya, karena dia N, R, dan ada plus minusnya. Pertama-tama dia posisi netralnya tuh di N, jadi kayak mobil AMT gitu. Kalau kalian misalnya pengen masuk mundur, kalian tinggal dorong ke belakang seperti ini. Nah, ini sudah masuk mundur gitu ya. Balik ke N lagi seperti ini, netral. Dan kalau kalian pengen maju, kalian geser ke kiri seperti ini. Ini sudah dalam keadaan drive. Walaupun karena ini AMT, jadi pilihannya adalah manual atau automatic. Pas kita geser ke kiri, dia otomatis dalam mode automatic. Jadi kalian nggak perlu shifting apa-apa, kalian bawa aja layaknya mobil automatic. Tapi kalau kalian pengen pindah-pindahin, kalian tinggal pencet di sini. Nah, ini bisa jadi mode manual. Walaupun pergantian giginya agak moron karena telat banget. Ready, foot down. And here we go. Nah, ke belakang lagi kayak yang gue bilang, di sini ada ignition starternya. Jadi di bagian tengah sini kuncinya itu cukup unik gitu ya. Dan ke belakang lagi di sini ada pengaturan untuk electric mirror, open storage, dan untuk hydraulic parking brake yang masih biasa di sini gitu. Masuk ke bagian driving position. Pertama-tama yang gue rasain pas duduk di mobil ini adalah space. Karena untuk ukurannya yang sangat-sangat compact sekali, sebenarnya di dalam sini tuh nggak terasa begitu claustrophobic amat gitu. Jadi seperti yang dikutip dari Clarkson juga, dia aja yang udah segede bagong gitu kan badannya, itu atasnya tuh masih nggak mentok dengan keadaan dipasang roofnya gitu ya. Alex duduk tadi, itu atas juga masih nggak mentok gitu. Jadi untuk space mobil ini tuh sangat impresif banget jika dibanding Miata contohnya gitu ya. Ini masih lebih luas. Joknya, oke, ini joknya memang warnanya entah standar apa enggak, tapi ini dia kayak warna tan gini ya, saddle brown, dan dia joknya model pocong ala-ala sports car gini gitu. Pengaturannya sendiri dia memang cuman bisa sliding maju mundur doang, karena kan reclining mau mereclining kemana, karena ini udah mentok, ini udah batasnya seperti ini, udah posisi paling recline ya udah seperti ini gitu. Tapi untuk posisi duduk, at least dengan posisi paling recline seperti ini tuh posisinya emang sporty banget, karena kaki kalian tuh ke depan tuh hampir selonjoran, iya bener-bener lurus dan enak gitu ya. Walaupun disayangkan di bagian setirnya dia tidak bisa diatur sama sekali, jadi nggak ada pengaturan tilt ataupun telescopic, fix setirnya seperti ini aja. Tapi setir sendiri sudah dilapis dengan kulit, dia pun ada aksen silver sini dengan logo Smart. Klaksonnya suaranya seperti ini, kenceng banget gitu. Dan bagian instrumen binnacle-nya juga cukup unik, karena kayak speedometer motor basically sih gitu. Jadi di kiri itu ada speedometer sampai 200 km per jam you wish. Di sebelah kanan ada tachometer sampai 7.000, red line di 6.000 gitu. Dan di bawah sini ada screen kecil yang menjadi MID kedua kalian setelah ini bagian sini. Di sini pun MID-nya cukup ringkas ya. Jadi ada gear indicator, ada fuel gauge, ada waktu, ada odometer, dan kalian bisa set di sini untuk cruise. Iya, jadi udah ada cruise control, setnya di bagian kanan tuas di sini, lampu di bagian kiri sini, dan sudah otomatis juga lampunya. Ya layaknya smart door, terima kerasa cukup ringan karena kan luarannya terbuat dari plastik gitu ya. Ada speaker grill di sini handle warna silver, ada penyimpanan di bagian bawah situ. Cuman gue bingung kalian mau nyimpen apa gitu ya. Mungkin pulpen bisnis gitu atau beberapa helai selada.
Nah, di bagian atas, pertama-tama di sini kalian dapat dome light yang masih halogen seperti ini dan kacanya pun masih day night view manual gini ya. Lagi-lagi ini mobil tahun 2006, jadi ya cukup normal. Tapi yang cukup unik adalah bagian ininya ya. Jadi sun visor-nya ini tuh salah satu sun visor mobil terkecil yang pernah gue lihat dalam umur gue dan hidup gue gitu. Jadi ini benar-benar kecil dan dia bentuknya tuh nggak lurus. Jadi dia tuh kayak belok ngikutin bentuk roof liningnya. Jadi kalau kalian keluarin, ini tuh bentuknya tuh kayak coek gitu. Dan untuk bagian passenger, ini dapat vanity mirror walaupun nggak ada lampunya gitu ya. Kalau kita bicara soal bagasi, dia memang kan punya dua ya, ada frunk dan ada trunk. Nah, kita mulai dari trunk dulu karena kan konvensional seperti ini. Bukanya dia nggak ada tombol atau apa-apa di sini, jadi bukanya itu antara pencet di bagian tengah dashboard atau via tombol di kuncinya gitu ya. Ini gue buka dari dalam, dan ini pas kita angkat, nah ini lucunya, dia tuh kayak Brio, jadi bagian satu full bagasi ini tuh full kaca. Sampai bagian ngelip ke sini pun dia kaca, jadi kaca yang melengkung gitu ya. Ini kan emang dia busa gitu ya, ini busa yang cukup tebal seperti ini, dan kalau kita buka lagi isinya memang mesinnya, ouch panas. Kita tutup lagi, ini pun insulasinya ya cukup oke lah. Dan kalau ditutup seperti ini, kalian pengen taruh koper large, forget it, nggak akan muat. Koper medium agak susah sih sebenarnya. Kalau kopernya tuh agak gepeng, sebenarnya bisa satu biji bisa gitu. Sisanya kalau kalian pengen jalan-jalan cantik, bawa purse, bawa Chanel, Hermes, gym bag gitu ya, atau kayak travel bag yang kecil gitu, itu masih aman banget untuk ditaruh di sini. Dan seperti yang kalian lihat di sini juga ada crossbar gini ya untuk rigiditas bodinya. Tapi kelebihan dia dibanding yang versi Roadster biasa, kalian jadi bisa taruh hardtopnya gitu ya. Hardtopnya kalau kalian pengen bawa gitu, kalian bisa taruh di bagian dalam sini. Ini masih bisa dua seperti ini ya, kalian susun. Masih cukup aman buat kalian bawa berpergian gitu ya. Jadi oke lah, sekarang kita cek ke bagian depannya. Nah, untuk bagian front alias bagasi depannya, itu bukanya itu dari dalam glove box ya. Ada latch mirip kayak latch punya kap mesin. Seperti itu gitu. Jadi ini latchnya bisa kalian kunci, kalian pengen tinggalin mobilnya dalam keadaan roofless pun tetap aman. Jadi tetap nggak bisa diakses barang kalian di sini gitu ya. Nah, bukanya itu tinggal sama kayak buka kap mesin. Di sini ada latch kecil, nah kalian tinggal angkat. Ini pun mekanismenya sudah pakai hidrolik gitu ya. Jadi ya walaupun udah kemakan usia juga gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat, jadi ruangannya itu kurang lebih seluas ini ya. Untuk ukuran frunk, ini emang nggak kecil-kecil amat gitu ya. Untuk ukuran mobil yang sekecil ini cukup gede. Kalian bisa taruh travel bag, kalian bisa taruh tas anak sekolah kayak ransel gitu, kayak 2, 3, masih muat di bagian sini. Ini pun ada juga segitiga pengaman yang smart aslinya itu masih ada gitu. Kemudian ada toolkit juga disimpan di sini, dan ada 2 buah palang ini. Nah, 2 buah palang ini apa? Ntar kita jelasin di bagian interestingnya karena ini menurut gua highlight banget. Walaupun dia sangat futuristik dan advance pada masanya, tapi pasti jatuhnya love it or hate it dan ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 knowing kami temukan di Smart Roadster Coupe. Berhubung dia mid-engine, mesinnya kan ada di sini, oke dia kan butuh intake gitu ya. Di bagian passenger sana itu ada intake seperti ini, dan itu asli. Tapi di bagian driver, ini juga ada mesh model intake kayak gini, namun ini tidak bolong. Jadi ada fake intake di bagian di sini yang sangat besar, dan justru karena ini bentuknya tuh kayak nge-scoop gini, ini malah jadi nambahin coef drag gitu. Angin tuh di sini malah turbulensi gitu kan. Jadi kenapa yang bolong cuman sebelah? Kenapa ini nggak dibikin kemana kayak ke fender kayak ke apa kayak gitu kan? Door handle bagian dalam ini, dia selain posisinya tuh agak terlalu ke belakang, jadi tangan kalian tuh agak awkward, dia bukanya juga begini gitu. Jadi posisi tangan kalian tuh bener-bener aneh banget. Jadi kayak begini gitu. Innova aja door trim udah aneh, ini lebih aneh lagi. Kalau kalian pengen buka tuh kayak hampir sleo gitu ya. Jadi ngondek tangan kalian gini. Kenapa nggak majuan dikit, dan kenapa nggak bener gitu di flip supaya ada grabbing di depan? Seperti yang gue bilang tadi, pas di bagian kaki-kaki ada yang annoying di bagian sininya. Kalau kalian ingat review Renault Kwid yang ini, itu banyak banget juga orang yang masih ngomong kayak, kok bautnya cuman 3 gitu kan, dan itu di Kwid. Apalagi di sports car seperti ini yang orang tuh cenderung sering ganti pelek gitu kan, sering dimodif. Good luck nyari peleknya dengan baut yang hanya 3 seperti ini gitu. Jadi ya, kenapa sih harus 3?
Namun tentu saja dia nggak hanya futuristik menarik, dia juga sangat fun to drive dan disukai oleh Clarkson. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Smart Roadster Coupe. Seperti yang gue bilang tadi pas ngebahas soal Frank-nya, nah ini kan ada 2 hal di sini yang melintang. Apakah ini bisa dilepas? Seperti ini ya. Ini adalah tambahan pilar untuk canvas top. Iya, jadi oke lah, misalnya kita keluarin dulu gitu ya, taruh sini gitu. Ini memang storage-nya pun cukup clever ya, jadi ada tempat khusus di bagian front kayak gitu. Nah, biar gitu dulu. Jadi ini pilar bisa kalian taruh di bagian samping-samping roof-nya gitu ya. Jadi misalnya kalian pengen taruh sini gitu, ini bagian tengah. Misalnya kalian pengen taruh sini gitu. Nah ini berubah yang tadi dari hardtop itu menjadi canvas top. Cara pasangnya, pertama-tama kalian align dulu bagian belakangnya sini gitu ke bagian pilar yang di bagian sini ya. Jadi kalian tinggal align seperti ini. Nah, udah masuk. Selayaknya kalian pengen pasang hardtop ya, di sini kalian tinggal buka, terus kalian turunin ke bawah seperti ini, terus kalian kunci. Nah, udah begini, ini udah terpasang. Sebelah lagi, ayo kita pasang lagi sebelahnya. Nah, seperti ini dia sudah terpasang. Dan kalau udah terpasang, kalau kalian lihat nih di bagian sininya nih ya, mungkin Alex bisa lebih jelas ntar. Nah, kan di sini di dashboard tadi kayak gue bilang, itu ada tombol untuk canvas top. Iya, jadi kalau kita naikin canvas topnya, nah seperti itu. Jadi maka akan ada kanvas top yang keluar dari belakang dan langsung menutupi ke bagian atas sininya. Terus kalian bertanya, loh kok kanvas topnya nggak ada? Iya, jadi sekarang kanvas topnya sebenarnya lagi dicopot, lagi dicuci karena kanvas topnya kotor katanya gitu. Tapi intinya kalian get the idea lah ya. Kurang lebih seperti ini, gue kasih lihat gambarannya aja. Jadi kalian punya pilihan, kalian pengen topless, kalian pengen hardtop, atau kalian pengen kanvas top seperti ini gitu. Dan fleksibilitasnya menurut gue itu cukup luar biasa untuk mobil yang seunik ini. Mungkin kalau kalian perhatiin dari awal, mobil ini kayak gue nggak bilang dia punya cup holder kan. Ternyata bagian seat holder pagoda ini itu punya fungsi kedua. Iya, kalian bakal dikasih semacam karet kayak gini ya. Dan ini pun lucu. Jadi karet ini bisa kalian selipin ke dalam seat holder sini gitu. Dan ini langsung beralih fungsi menjadi sebuah cup holder. Iya, ini gue pasangnya dengan agak asal ya. Ini gue overlay aja dengan footage yang benar. Jadi kalau seandainya nggak pakai seat holder, kalian bisa pakai ini sebagai cup holder gitu. Dan menurut gue itu solusi yang cukup unik dan cukup menarik gitu ya. Roadster kan biasanya tuh punya gejala kalau misalnya dia di sini itu smooth gitu ya. Dia bakal anginnya tuh kayak turbulensi masuk ke dalam kabin dan bikin rambut kalian jadi acak-adut gitu kan. Nah makanya si Smart Roadster ini punya solusi dengan cara menaruh windbreaker 2 buah di bagian kanan dan kiri pilar depannya sini ya. Ini sebuah hal yang kecil sebenarnya ditaruh di sini gitu, namun berfungsi supaya pas anginnya ke sini itu langsung dipecah gitu, nggak asal langsung masuk ke dalam kabin sini gitu ya. Makanya ini solusi yang sebenarnya cukup simple tapi sangat efektif kalau kalian lagi drive open top dengan kecepatan yang cukup kencang. Yaks. Oke. Jadi kurang lebih itu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si Smart Roadster Coupe tahun 2006. Dan menurut kita mobil ini itu cocok banget bagi kalian yang ingin mengkoleksi mobil-mobil yang memang secara bentuk tuh unik gitu ya di dunia. Karena kalian bisa lihat sendiri bentuknya itu sangat futuristik. Dan kalau di jalan, ini di mata orang awam gue yakin banget gitu ya, pasti lebih bikin orang patah leher dibanding contohnya ngelihat Aventador atau 458 yang emang udah tahu itu Ferrari gitu, itu Lamborghini. Kalau ini kan kayak mobil apa nih gitu kan. Makanya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke KJM Garage, ke Bro Sultan ya. Ya udah ngizin kita untuk ngulas si Smart Roadster Coupe ini untuk kita review di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian pengen lihat koleksi KJM yang lain, kan mereka juga punya banyak spesialis mobil aneh emang di Blok M gitu. Kalian bisa cek Instagram KJM yang ada di sebelah sini. Dan juga mereka punya YouTube channel. Kalian bisa cek YouTube channel KJM yang ada di bawah sini. Karena mereka juga sering review koleksi aneh-aneh mereka di YouTube channel mereka gitu. Yaks, thank you banget ya KJM. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami, Instagram kami di Laknat_j di sebelah sini.
supaya kalian bisa selalu up to date mengenai fakta otomotif, mobil yang kita review, preview buat yang berikutnya, dan tentunya bisa participate di 3 hal kiri setiap kali kita fun review gitu. Ya, kurang lebih sekian aja untuk si Smart Roadster Coupe yang sangat langka dan futuristik ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.